dibuktikan ke dalam diri seperempat, kemudian dibuktikan di dalam hati sampai tahap mengaji rasa. Jadi ngaji kitab itu seperempat, ngaji alam seperempat, ngaji diri seperempat, ngaji rasa seperempat. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat sama dengan 4/4 sama dengan 1. Maka nanti setelah orang sampai ke tahap ngaji rasa, ia akan sempurna yang ia pelajari, namun pembuktiannya bukan sempurna, lengkap. Salah, kalau sempurna salah, saya salah ngomong. Enggak, kalau yang sempurna itu hanya milik Allah. Kita pembelajarannya sudah lengkap, namun pembuktiannya harus lebih dipelajari di dalam praktek. Jadi bahasanya bukan katanya, tapi yang sudah kita buktikan. Makanya semua yang saya omongkan kita buktikan. Nggih Kang Mas Arif dan aku setrulingan, gimana obatnya Kang Mas? Nggih, obatnya secara luar dulu dicari. Secara luar itu yang pernah saya temui, yang pernah sembuh itu intinya badannya harus berkeringat. Badannya harus berkeringat, panas, mengeluarkan keringat semua terus menerus. Kemudian sambil dilemes-lemesin, misalnya lehernya lemesin, tangannya lemesin, pergelangan semua dilemes-lemesin. Satu, ada orang yang sembuh stroke, ia dimasukkan ke dalam sarung, rudukan sarung, terus kanan kirinya itu diputerin lampu 500 watt itu. Lampu muter, jadi dia di dalam sarung itu panas keringat gubios. Itu berapa hari sekali gitu. Kemudian namanya Pak Dahlan sembuh. Ada orang yang sembuh stroke makan tace atau mengkudu. Banyak makan pengkudu karena panas keringetan terus dan keringat terusan dengan olahraga dibelok-belokin itu ia sembuh. Kemudian namanya ada lagi Pak Dharma. Pak Dharma itu karena dia ada masjid kerja bakti, ia membuatin kerja bakti, ia keringetan terus setiap hari, lama-lama sembuh. Itu yang dari logika, yang dari intelektual atau dari badan, terus atau yang berjemur setiap hari itu, berjemur olahraga setiap hari. Kemudian secara spiritualnya kita minta maaf sama diri kita. Minta maaf sama diri kita, minta maaf sama badan kita, minta maaf sama tangan kita, minta maaf sama penglihatan, pendengaran, penciuman, lisan, pikiran, kaki, semua dimintakan maaf. Barangkali kita dalam keseharian itu ada dosa yang kita tidak tahu dan belum minta maaf. Pertama minta maaf kepada dirinya sendiri semua. Setelah itu minta maaf kepada guru-guru, kemudian minta maaf kepada kedua orang tua, minta maaf kepada mertua, minta maaf kepada anak istri, minta maaf kepada seluruh manusia. Dieling-eling, barangkali punya salah. Dan setelah itu perbanyakin bermeditasi. Karena dengan meditasi itu awal dari segalanya. Meditasi itu awal mendingkan pikiran dan hati. Karena orang yang stroke itu awalnya pikirannya mentok, pikirannya nggak diturunkan ke hati, hatinya nggak dicenderkan ke Gusti Allah. Jadi karena pikirannya yang nggak sampai, dipaksakan. Salah satunya itu. Maka setelah dengan meditasi, kosongkan pikiran, kosongkan hati, langsung ingat Allah sebanyak mungkin. Isinya pikiran kita hanya Allah, isinya hati kita hanya Allah. Lisan kita banyak menyebut nama Allah terus menerus. Jadi setelah kita ngaku salah dulu pada diri, pada kedua orang tua, pada seluruh manusia, seluruh ciptaan. Barangkali dulu karma pernah malain orang, pernah ngejelekin orang, pernah bikin sakit hati orang. Itu harus dengan kata mengaku salah, minta maaf. Dan setelah semua dengan pengakuan salah dan minta maaf, kemudian kita mendekatkan diri pada Gusti Allah. Karena kalau Allah mau, itu kita sembuh. Nah,
Allah menunggu sadar dan menyadari kita. Nggih Kang Mas Fadul matur suwun nggih ngaji diri. Kang Mas Adin Saibudin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah dan seluruh alam, syaratnya kita sadar dan menyadari. Kita sadar dan menyadari. Semakin kita sadar, semakin ditolong oleh Allah dan alamnya. Jauh dari sadar, jauh dari pertolongan. Makanya sejatinya seseorang yang selalu pikirannya selalu Allah, hatinya Allah. Itulah sejatinya yang saya katakan orang itu akan menemukan surganya dunia apabila di dalam pikiran yang paling dalam Allah, di dalam hati yang paling dalam Allah. Siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Jadi selalu pikirannya mengarah ke Allah. Hatinya selalu mengarah ke Allah. Setiap detik dan waktu. Orang yang paling bahagia di dunia ini. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Apapun agamanya, siapapun orangnya. Orang yang dekat dengan Tuhannya. Orang yang pikirannya jernih. Yang pikirannya jernih, hatinya belajar bersih. Dan setiap detiknya ada nama Allah di situ. Sampai nanti seseorang itu sampai melihat dirinya. Ia di hatinya merasakan Allah. Dilihat Allah. Merasakan di hatinya dilihat Allah. Orang itu harus sampai bisa ndelok gitoknya. Orang itu harus sampai bisa melihat punggungnya. Bila mana seseorang selalu ngawasi punggungnya, ngawasin dirinya, ia merasakan hadirnya Allah, hadirnya Tuhan dalam diri kita. Maka ini yang paling penting dan seluruh ending dari agama, seluruh ending dari ajaran adalah kenal dirinya, kemudian kenal Tuhannya. Man arafan nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Nggih Kang Mas Wantono Tono nggih mati salam santun benar sekali mat live nggih sami-sami Kang Mas Wantono mudah-mudahan dari Allah. Nggih Kang Mas Nyu moko dompit mesti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Nyu moko dompit sehat selalu, semoga berkah selalu. Jadi kenapa kok kita harus ngaji diri? Nah ini kenapa kok kita harus ngaji diri? Karena dengan ngaji diri itu kita akan tahu diri. Kita tidak akan menyombongkan diri. Kita akan bisa menempatkan diri. Kita akan bisa membawa diri. Kita akan selalu koreksi diri. Kita akan selalu introspeksi diri. Kita akan sadar diri. Kita akan percaya diri. Dan kita akan kenal diri sendiri. Makanya kita harus ngaji diri. Dan ngaji diri itu sejatinya seluruh agama, seluruh ajaran endingnya itu kenal dirinya, kenal Tuhannya. Seluruh agama dan seluruh ajaran endingnya, mentoknya adalah kenal dirinya, kenal Tuhannya. Kalau dengan lengkapnya, siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya, siapa kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Lengkapnya seperti itu. Nggih Kang Mas anak lanang mbah kula bar pedhot kalih calon film kula nggak saged nyak nggih Kang Mas nek cedhot kalau calon itu tandanya jenengan nanti akan diganti yang lebih baik kan baru calon. Yakin dan percayalah sama Gusti Allah, dunia tak sedaun kelor. Saya pernah jatuh cinta, sering jatuh cinta, bahkan sudah mau menikah, nggak boleh. Sakit hatinya seperti apa itu sakit banget. Namun ada orang yang bilangin, justru putus cinta itu sebenarnya terima kasih. Kenapa? Sebelum jadi kok putus, itu bagus. Lebih baik daripada sudah jadi berantakan, eker-ekeran putus. Nah itu lebih sakit hati lagi. Dan yakinlah, itu pertanda kita akan diganti yang lebih baik daripada yang nanti jadi istri kita. Cinta pertama saya putus karena waktu itu aku
karena nggak jodoh. Terus cinta kedua saya satu kampung, cinta pertama satu kampung, cinta kedua satu kampung, itu karena nggak jodoh akhirnya putus. Dan saya minta Kang Mas Sugeng, Riyadi Sugeng Dalu, Sugeng Enjing. Kemudian saya yang ketiga minta sama Gusti Allah, ya Allah, saya banyak dosa, saya dulu nakal Kang Mas, anak lanang, ojo dicontoh, jangan dicontoh. Karena saya dulu nakal sekali, itu jangan dicontoh. Kemudian saya dapat karma, mau nyari istri yang ketiga ini sampai 7 tahun 9 tahun baru ketemu istri saya yang sekarang ini. Namun gadis impian nanti akan terjawab. Jadi Allah itu tidak akan mengatur kita salah, yakinlah itu. Cinta istri saya ini udah pisah sekitar 7 atau sampai 9 tahun pisah. Seneng, tadinya seneng terus pisah, tiba-tiba hilang. Saya cari nggak ketemu sekitar 7 tahun 9 tahun, kemudian saya minta sama Allah, ya Allah, kalau Endang Wahyuni itu masih ada di daerah Cikupa waktu itu, dekatkan dengan saya ya Allah. Akhirnya alhamdulillah setelah saya minta, kalau sungguh-sungguh ya, nanti di Kang Mas anak lanang kalau sungguh-sungguh seneng orang nanti di DM, seneng orang gitu, nanti DM, kalau itu jodoh nanti insya Allah akan kembali, nanti kita DM-an. Waktu itu saya minta sama Gusti Allah dengan ritual biasa, ritual sih dengan keyakinan gitu. Alhamdulillah seminggu kemudian ketemu, setelah seminggu kemudian ketemu saya main langsung dinikahin mertua. Jadi tenang aja, dunia tak sedaun kelor. Kalau kita putus cinta, tandanya Gusti Allah akan mengganti yang lebih baik. Akan mengganti yang lebih baik. Seperti itu. Nggih Kang Mas Syarif Caniago, yakinlah pada Gusti Allah. Nah nanti lama-lama kalau kita sudah sama, sebenarnya sama Gusti Allah itu nggak ada jarak. Allah nggak ada jarak sama kita. Allah itu lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Suratnya surat Qaf ayat 16, nanti kita bacakan. Makanya yakinlah setelah kita yang tidak menjaga jarak sama Allah. Kalau Allah itu udah dekat dengan kita, kitanya yang masih ada jarak sama Gusti Allah. Karena syaratnya dekat dengan Gusti Allah itu harus belajar bersih hati, belajar bersih-bersih pikiran, belajar. Resah pikirannya dinolkan, pikirannya jangan ada ego, pikirannya di banyak iling Allah, nggak usah banyak mikirin keduniaan. Jadi bahasanya siapa yang Allah tujuannya dunia akan melayani. Nggih Kang Mas David Tristianto jenengan tiang pundi? Saya orang Ngawi Kedunggalar, tinggalnya di Tiga Rasa Tangerang. Nggih Kang Mas David matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salam saking Ponorogo. Nggih, celak kula Ngawi Dunggalar, tapi manggene teng Tiga Rasa Tangerang. Mas. Nggih, semoga Kang Mas David sehat selalu, berkah selalu, dilindungi Allah, dijaga Allah. Nggih Kang Mas Dwi sang petualang kula nuwun Pakde. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kula nuwun. Monggo sami-sami Kang Mas Dwi petualang. Kang Mas Ziel matur suwun, sehat selalu, rahayu. Nggih. Jadi itu nggih Kang Mas anak lanang, tenang, ada Gusti Allah. Nanti gantinya akan lebih baik daripada yang sekarang. Yakin itu. Allah itu nggak akan mungkin mengganti yang lebih jelek. Misalnya wajahnya sedikit lebih kurang, tapi nanti hatinya lebih baik. Akan yang bikin tentrem kita, akan yang bikin damai kita, akan yang bikin sejahtera kita. Kalau jodoh nggak kemana, betul kata Kang Mas Vio Chandra Revina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak saya 30 tahun ada jodoh nama Rika Muli? Ada, yakinlah Kang Mas. Intinya harus bahasanya gini, setiap satu pengakuan salah, kalau kita minta sama Gusti Allah itu pengakuan salah, harus ngaku salah dulu sama Allah, kemudian ngaku salah, minta maaf, baru minta solusi. Anaknya juga dikasih tahu seperti itu, suruh ngaku salah selama ini kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, ngaku salah, yang pernah aku salah diiling-iling, kemudian minta maaf. Dan setelah itu yakin dengan sungguh-sungguh Allah akan mempertemukan. Niat, yang penting yakin ke Allah itu sungguh-sungguh. Karena bahasanya gini, Allah itu gimana yakinnya
hambanya kepadanya. Allah itu gimana yakinnya hambanya kepadanya? Yakin nggak lama akan berjodoh, tapi juga itu tadi doa leluhur. Barangkali kita salah dengan ibu kita, salah dengan bapak kita, harus minta maaf. Pada misalnya saya seorang ayah, anak saya masalah gitu, saya koreksi diri, nggak nyalain anak gitu. Oh ini saya salah, dulu saya begitu. Oh iya saya salah ya Allah, saya ngaku salah. Kemudian tolong bimbing anak-anak hamba gitu. Sungguh-sungguh. Kemudian doa leluhur, leluhur kita didoakan. Terus kemudian doa leluhur lingkungan, wilayah didoakan. Termasuk sampai doa sampai nanti endingnya sampai ke dari Kanjeng Nabi, doa itu sampai para pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, para pendahulu negeri ini. Karena kita tinggal tinggal di sini ini sudah enak seperti ini ada yang babat. Desa ini ada yang babat, ada yang memperjuangkan, dulunya hutan sekarang jadi ramai. Maka tugas kita berdoa untuk leluhur yang kita tempatin, doa leluhur kita, karena kita ada itu karena leluhur, kita ada ini karena leluhur, harus doa leluhur kita, doa leluhur yang kita tempatin, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan se-Indonesia. Karena kita bisa duduk enak ini karena kemerdekaan dari para leluhur. Nah setelah itu nanti kita akan mengerti, oh sejatinya kenapa doa kita kok nggak dikabulkan oleh Gusti Allah. Itu karena masih ada noda dosa atau noda hitam yang nutupin diri kita. Itu harus dicari, dibuka. Lambat laun akan mengerti, tempatnya ada di hati. Karena saya punya adik kandung itu sampai 35 tahun itu nggak komunikasi, itu gara-gara saya dulu nakal. Setelah saya nemu akal, susah dikasih tahu. Terus kemudian saya belajar di SHTRAT. Kalau dicubit orang itu sakit, jangan nyubit. Saya perdalam ilmu hati dari SHTRAT itu. Kemudian saya menemukan kunci hidup, saya tersesat mencari harta Soekarno. Saya tersesat mencari harta Soekarno sampai banyak utang. Sampai orang yang ikut saya 11 orang, yang kerja saya sendiri. Wah kacau sekali kehidupan saya, belum tertata. Kemudian saya mimpi ibu saya jadi pembantu. Saya sadar lewat meditasi saya karena ibu saya harus jadi raja gitu. Kemudian saya mimpi mandi di air bangkai. Saya stres, pusing. Kemudian saya tinggalkan ilmu mencari harta Soekarno itu pada oknum dukun, oknum kiainya itu saya tinggalkan, saya menghindar. Alhamdulillah saya usaha bangun, ketemu orang Cina namanya Ko Hakim, dibilangin intinya kalau pengen mulia hidupmu berbakti kepada ibumu. Nah gitu. Setelah singkat cerita saya cuci kakinya ibu, segelas saya minum, yang lain saya buat mandi. Alhamdulillah yang saya dari kosong nikah umur 32, kosong 5 tahun belum punya anak. Setelah saya cuci kaki ibu, segelas diminum, yang lain buat mandi, saya punya anak 3. Kemudian saya jadi pengusaha, dari pengangguran saya jadi pengusaha bordir. Itu setelah saya menata komunikasi, menata ekonomi, menata perbaikan kepada hambanya Allah. Pertama ibu dulu. Jadi orang yang menata kehidupannya dari ibunya, kemudian bapak, kemudian keluarga, kemudian orang lain, termasuk kepada guru kita, karena kita pintar karena guru, menata komunikasi, menata, membantu, menolong. Semua yang kita berbuat kepada hamba Allah tadi, kita ditata Allah. Itu ilmu nyata, ilmu lagi. Nggih Kang Mas menyaladu matur suwun hadiahipun. Karena saya dulu nganggur 10 bulan, hidup susah, belum punya anak, kerja berdua nggak cukup makan. Setelah saya adakan perbaikan, berbakti sama ibu saya senengin, ibu saya gaji, ibu saya kasih uang pensiun, ibu saya bikinkan rumah yang tadinya rumah bilik, kemudian sampai rumah tembok, habis 150 juta.
Alhamdulillah saya punya rumah. Jadi endingnya, siapa yang pengen mulia hidupnya, muliakan ibu dan hamba Allah, termasuk guru-guru kita. Siapa yang ingin ditolong Allah, menolong hamba Allah. Orang yang menolong hamba Allah, dia akan ditolong Allah. Itu dari ibu dulu, urutannya dari ibu dulu. Kemudian setelah ibu, anak, istri, keluarga, guru, saudara, kemudian orang lain, semua sampai sebanyak mungkin. Urutannya seperti itu. Tadi dari ibu dulu nomor satu. Ibu yang tidak ada yang tempat untuk mewakili. Ibu adalah nomor satu. Ibu tempatnya di punggung. Kemudian istri harus berbakti sama kita, sama suami. Nah, setelah seseorang itu menolong hambanya Allah, ia ditolong Allah. Orang yang membantu hamba Allah, ia dibantu Allah. Yang menata ke ekonomi hamba Allah, ia akan ditata ekonominya oleh Allah. Yang mensukseskan hamba Allah, ia akan disukseskan oleh Allah. Ia yang memajukan hamba Allah, ia akan dimajukan oleh Allah. Makanya walaupun saya belum kaya raya, tapi menurut saya ukuran saya alhamdulillah kaya hati. Saya menemukan surganya dunia. Surganya dunia itu satu, berbakti sama ibunya. Kedua, istri berbakti sama suami. Ini ibu dan ayah, kemudian mertua dan seterusnya. Ini istri berbakti sama suami. Kemudian setelah itu nomor 3, jangan nyakitin orang, pikiran atau fisik orang. Keempat, kalau punya utang beres. Kelima, rajin sedekah. Kemudian keenamnya harus jujur. Ke-7 ikhlas. Ke-8 sabar. Ke-9 nerimo. Ke-10 komitmen tanggung jawab. 11 bersyukur. 12 eling 24 jam. 13 jangan molimo. 14 etika sopan santun. Yang ke-15 pasrah total sama Gusti Allah. Orang yang melakukan nomor 1 berbakti sama ibu sampai pasrah total sama Allah, total lost dol ke Allah, pikirannya hanya untuk Allah, hatinya hanya untuk Allah, ia menemukan surganya dunia. Siapa yang Allah tujuannya dunia akan melayani, hidup dilayani oleh Allah dan alamnya, hidupnya tertata, hidupnya enak. Jadi mau nyanyi setiap hari bisa, mau apa aja setiap hari bisa. Dia tidak diatur waktu dan dia akan yang mengatur waktu. Namun yang ia berbuat hanya malam sebelum tidur, ya doa leluhur, doa yang masih hidup kanan kirinya, sampai doa sekabupaten se-Indonesia. Tadi yang membaca surat Yasin setiap hari tadi, malamnya bermeditasi, semampunya minimal 5 menit, 10 menit, sampai 30 menit setiap hari bermeditasi doain orang. Nanti kalau punya duit dibagi-bagi duitnya. Tidak hanya 10% sedekahnya, kadang lebih dari 10%. Ia berani berkorban untuk orang lain. Contoh, saya punya motor 3. Kemudian tetangga saya nggak punya motor. Ya motor saya yang satu saya pinjamkan sampai nanti dia punya motor kembaliin gitu. Tadinya motor saya 2, melihat orang lebih susah daripada kita pinjamkan motor kita ngeridit. Sampai sekarang kita ngeridit motor 1 lagi. Kalau mobil sekarang posisinya lagi dikembalikan ke showroom. Karena pandemi jatuh, dari karyawan 20 habis karyawan. Dari karyawan 20 habis sampai 1 karyawan. Dari mesin 6 mesin, yang 1 mesin itu rata-rata 200 jutaan. Yang 4 keluar, mobil keluar. Tinggal sementara mesin 2, karyawan sekarang 2, sekarang alhamdulillah karyawan sudah mulai 4, sekitar 4. Ini udah mulai naik dari pandemi itu. Boleh ekonomi turun, namun diri kita jangan jauh dari Allah, jangan turun. Tetaplah ikat pikiran kita dan hati kita sama Allah. Sampai ngainul yakin setiap detik dan waktu gak lepas dari Allah. Yakin ngainul yakin, dilayani Allah. Kalau ada yang tidak percaya, ingin membuktikan, silahkan datang ke rumah saya. Apa yang saya berbuat nanti bisa langsung, karena kita ini bukan jari nih, tapi membuktikan. Siapa yang membuktikan akan terbukti, tergantung ke dalam dirinya masing-masing. Dan orang-orang yang sudah membuktikan ke tempat saya itu banyak sekali.
Kalau saya modelnya, kalau pengen ya silahkan buktikan sendiri. Saya hanya ngasih kunci. Saya kasih kuncinya, monggo silahkan buktikan. Kalau sampai nengen membuktikan akan terbukti. Pertama dari berbakti sama ibu dulu. Itu tidak boleh tidak. Kemudian setelah yang 1 sampai 15 tadi dibuktikan, tahap berikutnya benerin pola pikir. Mindset is pray. Pola pikir adalah doa. Jadi yang dibenerin yang pertama itu pola berpikir. Ubahlah cara berpikirmu, maka duniamu akan berubah. Gayanya kayak Gus, tapi viral jam. Untuk apa Kang Mas? Bukan nggak gaya, saya biasa aja. Saya seniman budayawan. Kang Mas netizen, saya nggak bergaya. Saya itu seniman budayawan. Tukang nyanyi, tukang joget, tukang memberi wawasan. Itu tugas saya. Jadi bukan bergaya untuk gaya-gayaan, untuk apa gaya, nggak ada gaya, biasa aja, apapun bebas. Jadi seenak-enaknya hidup itu kan gitu loh. Jadi di media sosial, di apa ya, seenak-enaknya dia aja udah. Nggak usah mencari viral, nggak usah mencari gaya, nggak usah mencari apapun, yang penting seneng hati ini, seneng pikirannya, udah gitu aja Kang Mas. Enak hidup itu gitu. Nggak usah mencari pahala juga, nggak usah mencari surga, nggak usah. Yang kita cari gimana caranya kita dekat dengan Gusti Allah, nggak ada jaraknya dengan Allah, itu enak. Gimana caranya kita dekat dengan Gusti Allah, nggak ada jarak dengan Gusti Allah, karena sejatinya Allah udah dekat dengan kita. Allah itu dekat sekali dengan kita. Nek bahasa Jawanya cedak ora senggolan, aduh ora wangenan gitu. Itu Kang Mas, nggih Kang Mas Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, salam kenal nggih. Nggih, kula budayawan, Mas mawon, Kang Mas mawon. Tuh nanti tuh disinggung sama Mbak netizen atau Mas netizen tuh. Kang Mas mawon, saya seniman budayawan. Jadi saya tukang nyanyi, tukang joget, tukang MC, tukang cucuk lampah. Saya menjaga budaya. Jadi saya itu bukan siapa-siapa. Saya nggak nyari viral, saya nggak pengen terkenal, biarkan semua Allah yang ngatur. Nah, gitu. Semuanya full biarkan Allah yang ngatur. Saya tukang nyanyi, tukang MC, tukang memberi wawasan, saya tukang cucuk lampah, saya pengusaha bordir, saya dari PSHT, terus apa lagi ya? Ya, saya senangannya begini, ngobrol, karena saya sudah komitmen dengan sama Allah. Nggih Kang Mas Sarip Caniago, izin pamit. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, harus banyak istirahat Kang Mas. Istirahat teratur, olahraga teratur, makan teratur. Terus minum air putih yang banyak Kang Mas Sarip. Kang Mas Sarip Caniago, minum air putih yang banyak. Tapi pagi sama siang. Kalau mulai sore jangan banyak air putih. Mau tidur jangan banyak air putih. Airnya sedikit aja kalau mau tidur seperlunya. Seninya MC, seninya cucuk lampah, seninya atraksi, seninya nyanyi, seninya bikin bordiran Kang Mas Saifuddin. Bikin bordiran kan termasuk seni, bordir komputer. Silakan nanti lihat di videonya. Ya, saya aslinya Ngawi Kedunggalar, Manggone 3 Rasa Tangerang. Itu tadi ya saudaraku. Jadi di media sosial itu nggak usah nyari viral, nggak usah nyari gaya, nggak usah nyari apapun, nyari manfaat aja udah. Nyari manfaat. Gimana caranya hidup ini manfaat untuk orang banyak dan Allah ridho. Udah, 2 itu aja. Biarkan Gusti Allah yang viral, kita nggak usah nyari viral, tapi nyari manfaat. Yang penting hidup mulia, hidup bahagia. Yang dicari itu hidup senang terus setiap hari, setiap detik dan waktu. Yang kita cari itu adalah setiap detik, setiap waktu kita bahagia terus. Itu aja. Masalah ekonomi udah dilayani Allah, udah disiapin Allah. Yakinlah itu. Nggih, Ki Muncul asli pundi, kula Ngawi Kedunggalar. Ki Muncul, kemudian saya tinggal di Raksa Tangerang. Itu ya. Terus 3 yang penting itu saudaraku, 3 yang kita harus jaga. Kalau saya